Laptop pertama dan yang terakhir, ya ini adalah Lenovo ThinkPad X280. Yang aneh, terakhir kali Lenovo melakukan perubahan besar-besaran terhadap seri X adalah saat ThinkPad X240 lahir. Berubah dari desain klasik menjadi desain yang lebih modern. Desain itu bertahan hingga X270, kini tidak lagi dapat kita temui ThinkPad yang seperti itu. ThinkPad X280 terpaksa menjadi seperti X1 Carbon, lebih tipis, material juga ada karbon-karbonnya. Itu bagus, sayangnya dia tidak mengambil kelebihan X1 Carbon sepenuhnya. Dia malah ikut mengambil kekurangannya. Seperti yang sudah pada tahu, X1 Carbon tidak dapat kita tingkatkan RAM-nya. Tapi kita bisa maklum, karena memang dia diposisikan seperti itu. Ultrabook 14 inci yang ringan, ramping, dan kuat. X280 tidak, ukurannya masih terlalu besar untuk laptop 12,5 inch. Dan RAM-nya mengapa juga kita tidak bisa di-upgrade? Apa yang ditawarkan Lenovo ThinkPad X280? Sebenarnya Lenovo ThinkPad X280 tidak punya salah yang berarti. Saya memang harus bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi seperti dulu. Dan untuk laptop harga 4 jutaan, tentu kita tidak dapat meminta lebih dari ini. Bisa dilihat spesifikasi yang saya review ini. Tentu sobat bisa menentukan kembali speknya, karena seperti biasa ThinkPad punya banyak pilihan. Kekurangannya yang dapat dimaafkan dengan harga dan spesifikasi seperti itu. Tentu segala yang lain menjadi kompromi. Satu yang akan mengganggu adalah tepian layar yang begitu tebalnya. Dia terlihat jadul sekali bila dibandingkan dengan Dell Latitude 7390 yang memiliki ukuran yang sama, seumur tapi tidak setara persis. Tapi selebihnya bisa dimaafkan. RAM 8GB saja cukup untuk harganya. Baterai di dalam, semua laptop juga begitu sekarang. Tapi ini kan ThinkPad. Lenovo ThinkPad X280 tetaplah ThinkPad yang dapat kita andalkan. Laptop yang bisa diajak kemana-mana, dia tidak berat. Dan kenyataan kita bisa mengisi daya dengan charger ponsel Type-C sungguh menyenangkan. Semua urusan kerjaan, office, dan edit foto atau video singkat masih sanggup. Baterai masih dapat menemani hingga 4 jam, kecuali saat gaming ya. Urusan performa masih setara dengan saudara-saudaranya, X1 Carbon Gen 6, ThinkPad T480, juga dengan kompetitornya yang beda generasi, yaitu Dell Latitude 7300. Saya main game Valorant masih bisa, memang resolusi 720p saja, dengan grafik low, harap maklum ya, GPU-nya onboard Intel UXD 620. Kalau RAM dan baterai tidak dapat kita tingkatkan lagi. Lalu bagaimana dengan SSD? Hanya ada satu slot SSD utama di sini, ukurannya 2280, tipenya PCIe X3 NVMe. Kita juga dapat memanfaatkan slot WeWAN card berukuran 2242 yang ada di atasnya itu. Hanya saja SSD M2 SATA tidak terbaca dan SSD 2242 NVMe normal tidak masuk slotnya. Harus menggunakan SSD tipe khusus yang kakinya 3, yang key-nya B+M dan masalahnya masih jarang dan mahal. Kita belum coba pasang, semuanya hanya hasil penelusuran saya di forum-forum. Jadi untuk saat ini, menurut saya lupakan dulu opsi dual storage pada Lenovo ThinkPad X280 ini. Pertama dan terakhir. Jadi begitulah Lenovo segera melupakan seri X2XX-nya setelah merilis X390. Lenovo ThinkPad X280 menjadi generasi X terakhir dengan layar 12, inchinya. Padahal dia adalah seri X pertama yang mengalami perubahan setelah sekian lamanya. Perubahan itu pasti. Yang sayangnya, kita tidak bisa lagi menikmati ThinkPad seri X dengan baterai ganda dan RAM yang dapat ditingkatkan nanti. Kalau saja dia setampan X1 Carbon, layaklah dia kita sebut sebagai X1 Carbon Mini. Ya, jadi itulah laptop yang bisa disebut pertama dan terakhir. Menurut kalian gimana nih? Komen kalau punya pendapat lain ya. So, thanks for watching and see you the next video.